Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa rasulihil mab'uts rahmatan lil alamin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa min ardi Palestin liyuriyahu min ayatihi ibratan linnasi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para asatidz. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tabalong, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Balangan, Bapak Sekda Kabupaten Tabalong, dan para pejabat lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Para rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hidayah, taufik dan inayah kepada kita sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah dan rahmat ini. Dan mudah-mudahan pertemuan yang kita lakukan di masjid ini mendatangkan rahmat, berkah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan kepada panitia pelaksana yang bersusah payah melaksanakan acara ini. Kita doakan agar jerih payah mereka diberi Allah ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nantinya. Yang mudah-mudahan salawat dan salam yang kita ucapkan ini mendatangkan syafaat dari beliau kepada kita, baik di alam dunia ini, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang ini alhamdulillah kita sampai kepada 17 Rajab. Artinya sudah 17 hari kita berada di bulan yang penuh dengan rahmat Allah ini. Bulan Rajab disebut Al-Asab, Syahrul Asab, artinya bulan di mana Allah melimpahkan rahmatnya, wabil khusus terutama kepada mereka-mereka yang beriman, yang menghormati, yang memuliakan bulan Rajab ini dengan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah,
Salah satu rahmat Allah yang sangat besar diberikan kepada kita, yaitu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa Isra Mi'raj itu dijelaskan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, surat Al-Insyiqaq, surat An-Najm, di mana Allah menjelaskan tentang kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Oleh karena itu kita wajib mempercayai terjadinya peristiwa Isra Mi'raj junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Tuhan yang menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu memerlukan perjalanan antara 30 sampai 40 malam dengan perjalanan unta pada waktu itu. Tetapi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina itu laila, sedikit sebentar waktu dari malam hari. Dan ini adalah merupakan suatu mukjizat yang diberikan Allah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy mereka tidak percaya terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu. Mereka ingkar karena tidak mungkin dalam sedikit waktu di malam hari seorang manusia bisa menjalani perjalanan Masjidil Haram Makkah Mukarramah menuju Masjidil Aqsa ke Palestina. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita berpikir tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa. Perjalanan yang panjang itu dilalui dengan waktu singkat apabila yang menjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ayat ini dimulai oleh Allah dengan kalimat subhana. Kenapa ayat ini dimulai dengan subhana? Agar yang sesudah subhana itu kita bisa menerima. Karena subhana itu artinya adalah maha suci. Maha suci dari apa? Maha suci dari kebohongan. Allah itu maha suci daripada kekurangan. Allah itu maha suci daripada kelemahan. Allah maha suci daripada ketidakmampuan menjalankan kehendaknya, dan maha suci dari segala yang tidak pantas bagi Allah. Itu makna kalimat subhana. Tetapi mafhum dari kalimat subhana itu adalah bahwa Allah itu maha sempurna, maha suci
Allah itu maha hebat. Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa menjalankan apa yang dikehendakinya. Itu mafhum daripada subhana. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu maha hebat, maha kuat, maha perkasa, maka yang sesudah subhana itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi pengertiannya adalah subhanallazi, maha hebat Tuhan, maha perkasa Tuhan, maha kuat Tuhan, yang telah menjalankan hambanya sedikit waktu dari malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, oleh karena itu ayat itu didahului dengan subhana agar kita menerima apa yang ada sesudah subhana itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya, kalau kita diceritakan orang, dipadahkan orang, ujar orang si fulan nang di kampung itu atau si fulan yang ada di Tanjung itu dia bisa mengalahkan 100 musuh. Nah, si fulan yang ada di Tanjung itu bisa mengalahkan 100 orang musuh. Nah, ini kita menerima kabar itu tentu kita berpikir percaya atau kada. Tetapi kalau terlebih dahulu kita kisahkan, di Tanjung itu ada fulan, orangnya bersangatan kuat, orangnya bersangatan perkasa, orangnya bersangatan hebat, orangnya bersangatan macam-macam. Lalu kita sambung, malam tadinya mengalahkan musuh 100 orang. Nah, kita menjadi mudah untuk menerimanya karena sudah dikisahkan terlebih dahulu kehebatan si fulan itu. Nah, inilah hikmah daripada bahwa Allah mendahulukan subhana agar kita bisa memahami, bisa mempercayai apa yang terjadi sesudah kalimat subhana itu. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram bercerita kepada orang-orang Quraisy, kata Rasulullah, saya malam tadi diisrakan, dijalankan dari sini sampai ke Palestina, dan sekarang malam itu juga bulik ke Makkah. Orang Quraisy kada percaya. Mereka datang kepada Abu Bakar, ramai-ramai datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, itu kawan nikam itu bina lain pulang. Malam tadi inya mengaku dari Makkah ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, bulik pulang sampai ke Makkah subuh. Jawab Abu Bakar, aku percaya kalau Muhammad dijalankan oleh Allah lebih jauh dari itu dan lebih singkat daripada itu. Kenapa Abu Bakar percaya itu? Karena Abu Bakar memahami makna yang terkandung di dalam subhanalladzi itu. Abu Bakar ma'rifat kepada subhanalladzi sehingga apa yang sesudahnya itu menjadi mungkin. Nah, disinilah kehebatan, kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pemahaman beliau sangat dalam tentang apa yang terjadi peristiwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mukjizat Isra Mi'raj ini merupakan ujian. Setiap mukjizat yang disampaikan Rasulullah itu ujian. Ada yang percaya bertambah keimanannya, ada yang kafir bertambah kekafirannya. Nah, itulah mukjizat fitnah, ujian. Nah, kita kaum muslimin selaku umat beliau, dengan mukjizat-mukjizat yang kita ketahui dari beliau seperti Isra dan Mi'raj ini, nah, kita berharap agar peristiwa itu menambah kuatnya keimanan kita,
menambah kuatnya keyakinan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan hambanya yang paling dicintainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram sampai ke atas Sidratul Muntaha, untuk memperlihatkan kepada Rasulullah tentang ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Diperlihatkan kepada beliau surga dan segala kenikmatannya. Diperlihatkan kepada beliau surga dan calon-calon penghuninya. Dilihatkan kepada beliau neraka dan segala macam azab yang ada di dalamnya. Dan diperlihatkan kepada beliau orang-orang yang mereka calon penghuni api neraka. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah merupakan pelajaran, merupakan bimbingan kepada kita agar kita bisa menuju jalan ke surga dan bisa selamat daripada api neraka. Itulah sebenarnya inti yang dimaksud dari peringatan Isra dan Mi'raj itu. Nah, salah satu yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita pada Isra dan Mi'raj itu, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Wa qala Aliun karramallahu wajhah wa radiya anhu, dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatimah radhiyallahu anha wa wajadnahu yabki bukaan shadida faqultu lahu fidaka abi wa ummi ya Rasulullah ma alladhi abkak qala ya Ali lailata usriya bi ila sama ra'aitu nisaan min ummati yu'azzabna bi anwa'il azab fabakaitu lima ra'aitu min syiddati azabihin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri beliau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Begitu masuk ke rumah suami istri ini, melihat Nabi menangis, bersangatan menangis. Lalu Sayyidina Ali berkata, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis, bersangatan menangis? Rasulullah menjawab, wahai Ali, pada malam Isra Mi'raj aku melihat beberapa perempuan dari umatku. Mereka itu disiksa dengan bermacam-macam siksa. Maka aku menangis karena aku melihat dari bersangatan azab mereka itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di sini Rasulullah melihat perempuan yang disiksa bersangatan siksa. Karena itu beliau teringat itu dan menangis. Rasulullah SAW meneruskan ceritanya. Wa ra'aitum ra'atan mu'allaqatan bi sya'ariha yaghli dimaguha wa ra'aitum ra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu fi halqiha wa ra'aitum ra'atan qad shuddat rijlaha ila thadiyaiha wa yadaha ila nasiyatiha wa ra'aitum ra'atan ra'suha ra'su khinzir wa badanuha badanu himar 'alaiha alfi naw'in minal 'adzab wa ra'aitum ra'atan 'ala suratil qalbi wan nar qad dakhala min fiha wa takhruju min duburiha wal malaikah yadribuna ra'saha bimaqami'a min nar. Rasulullah meneruskan ceritanya kepada Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Waktu Isra Mi'raj itu aku melihat ada perempuan yang digantung di rambutnya
utaknya mendidih. Ada perempuan yang digantung di lisannya, di lidahnya, dan air panas ditumpahkan di tenggorokannya. Ada kulihat perempuan yang digantung dua kakinya sampai kedua dadanya dan tangannya ke ubun-ubunnya. Dan aku lihat perempuan ada yang kepalanya kepala babi, badannya seperti himar. Dan aku lihat ada perempuan yang rupanya seperti anjing, dan api masuk dari mulutnya dan keluar dari duburnya, dan malaikat memukul kepalanya dengan tungkat dari neraka. Nah, itulah kata Rasulullah SAW yang membuat aku menangis itu, wahai Ali dan Fatimah. Faqamat Fatimah radhiyallahu anha, mendengar itu Sayyidah Fatimah berdiri. Wa qalat ya habibi wa qurrata aini ma kana a'malu haula hatta wudi'a alaihinnal azab. Wahai kekasihku, wahai pendingin mataku Rasulullah, apa perbuatan mereka itu sampai mereka disiksa dengan demikian siksa yang sangat berat tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ya bunayya, wahai putriku, ammal mu'allakatu bi sya'riha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Perempuan-perempuan yang digantung rambutnya itu adalah perempuan-perempuan yang di dunia tidak menutupi rambutnya daripada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini perempuan-perempuan yang membuka rambutnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Nah, mereka itu akan dibalas oleh Allah, digantung di dalam neraka dengan rambutnya itu. Dan ini adalah merupakan satu tugas bagi laki-laki, baik itu ayahnya, baik itu suaminya, agar membimbing perempuan-perempuan ini jangan sampai di akhirat nanti diazab oleh Allah seperti demikian. Seorang ayah berkewajiban mendidik putrinya jangan sampai membuka auratnya. Seorang suami berkewajiban mendidik istrinya agar jangan sampai membuka auratnya di tengah-tengah laki-laki yang bukan mahramnya. Dan apabila si laki-laki ini, baik orang tuanya, baik suaminya, membiarkan kelakuan mereka seperti demikian, maka mereka tidak akan mau masuk neraka tanpa membawa ayahnya atau suaminya itu. Begitu si anak dimasukkan, diazab. Uji anak, kenapa ulun sorangan diazab? Abah membiarakan dia dulu. Abah ulun membiarakan dia, ulun kada berjilbab menghadapi laki-laki yang bukan mahram. Ulun kada hakun masuk neraka lawan abah, maka mau kada mau si abah ini pun digiring ke dalam neraka itu. Ujar si bini, ulun kada hakun masuk neraka. Laki ulun membiarakan aja, ulun buka kepala. Bahkan banu menyuruh. Ulun kada hakun masuk neraka seorangan. Laki-laki pun dibawa masuk neraka mengawani. Itu saya hidup sama mati ngarannya iyan itu. Jadi ini contoh-contoh perempuan, dan perempuan itu kada bisa lepas daripada laki-laki. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wa amma allati kanat mu'allaqatan bilisaniha fa innaha kanat tu'zi zawjaha.
Adapun perempuan yang kata Rasulullah aku lihat digantung di lidahnya, itu perempuan-perempuan yang semasa hidupnya selalu berkata kasar, berkata dengan perkataan yang menyinggung, menyakiti hati suaminya. Dan ini adalah merupakan tugas seorang bapak, tugas seorang ayah yang ingin menikahkan putrinya agar memberikan nasihat kepada putrinya bagaimana akhlak atau adab dengan suami kalau sudah nantinya menikah. Dan ini merupakan sunnatul aulia wal ulama dahulu. Setiap anak bini-bini hendak kawin dipanggil oleh nang abah, nak ikam isuk ku nikahkan. Tugas abah sudah habis. Nah, ikam sekarang kalau dulu ikam wajib taat lawan abah, begitu ikam nikah, ikam wajib taat lawan laki ikam. Dan ini kewajiban-kewajiban ikam melawan laki. Kalau boleh ini harus begini, harus begitu. Ikam panghendak kawin, jika itu harusnya. Enggak ada usah kawin, enggak ada sanggup. Nah, ini tugas bapak. Kewajiban bapak untuk memberikan arahan-arahan kepada putrinya yang ingin dinikahkan kepada laki-laki. Karena perkataan-perkataan seorang istri yang menyinggung hati suaminya, yang menyakiti hati suaminya, suaminya tidak ridha, berakibat dia di neraka nanti akan digantung dengan lidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa ammal mu'allaqah bi thadiyaiha fa innaha kanat tubsidu firasha zawjiha. Adapun yang aku lihat kata Rasulullah, perempuan yang digantung di payudaranya itu adalah perempuan-perempuan yang berbuat selingkuh dengan laki-laki selain suaminya. Perempuan-perempuan yang tergoda hatinya kepada laki-laki lain padahal dia ada punya suami sendiri. Perempuan-perempuan yang hatinya condong kepada laki-laki lain padahal dia ada punya suami sendiri. Nah, ini kalau tidak minta ridha kepada suaminya, dia di akhirat akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan digantung di payudaranya. Wa amma allati tushaddu rijlaha ila sadiyaiha wa yadaha ila nasiyatiha wa qad sullita 'alayha al-hayatu wal aqarib fa innaha kanat la tunazzifu badanaha min al-janabah wal haid wa tastahzi'u bis salah. Adapun perempuan kata Rasulullah yang aku lihat diikat dua kakinya sampai ke dadanya, dua tangannya diikat sampai ubun-ubunnya, bermacam-macam azab atasnya, itu perempuan-perempuan yang tidak bersih mandi janabah, kada bersih mandi haid, dan menganggap remeh dengan sembahyang. Jadi perempuan-perempuan, bini-bini itu bujur-bujur belajar kayak apa mandi suci itu. Nah, kalau nya laki melajari tekuni kayak pegarang ikan mandi suci ini tuh kayak apa niatnya. Karena kalau mandi ini kada biris, maka sendirinya selanjutnya sembahyang dan lain-lainnya ikut umpat juga kada biris jadinya. Dan meremehkan dengan sembahyang. Hendak sembahyang kah, hendak kada kah, hendak di luar waktunya kah, hendak dalam waktunya kah, sembahyang itu dianggapnya inting, dianggapnya remeh. Nah, ini perempuan yang di akhirat akan mendapat hukuman demikian. Wa amma allati ra'suha ra'su khinzir wa badanuha badanu himar fa innaha kanat nammamah kazzabah. Adapun kata Rasulullah, perempuan yang aku lihat dalam neraka itu kepalanya kepala babi tapi tubuhnya tubuh himar, itu perempuan yang suka anjur atar, suka berdusta, berbohong.
Anjur atar itu artinya mulai dari yang berat sampai kepada yang ringan. Anjur atar yang berat itu memisahkan orang yang sedang dalam keadaan dekat berteman. Orang akrab, bagus, bakawan. Diadu dombanya sehingga orang jadi bakalahi, orang jadi putus. Nah ini namamah. Itu yang berat. Ada yang ringan dalam arti dibanding dengan yang tadi, orang yang selalu menyampaikan berita-berita kepada A, B, dengan tanpa tujuan apa-apa. Ini pun disebut namamah. Nah, perempuan-perempuan ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kepalanya kepala babi tapi tubuhnya tubuh himar. Wa amma allati ala suratil kalbi wan tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha kanat mannana hasadah. Perempuan yang aku lihat, kata Rasulullah, di dalam neraka itu rupanya seperti rupa anjing, dan api dimasukkan di mulut, keluar di kemaluan belakangnya, duburnya. Itu perempuan-perempuan yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, dan perempuan-perempuan yang iri dengki kepada orang lain. Iri dengki dalam bahasa agama hasad. Hasad itu ada yang berat dan ada yang sangat berat. Hasad yang berat itu adalah merasa tidak senang hati. Ada orang lain yang dapat nikmat Allah, itu sudah masuk kategori hasad. Ada kawan, tetangga, kula, siapapun dapat anugerah dari Allah, hatinya kada nyaman, hatinya keberatan. Ini hasad. Yang berat dari itu adalah orang yang hatinya tidak senang dan berusaha untuk menghilangkan nikmat daripada orang itu. Ini lebih berat lagi. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, al-hasad ya'kulul hasanat. Hasad itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu yang kering. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apabila kita melakukan dosa-dosa seperti yang disebutkan tadi, mulai daripada membuka aurat sampai kita iri dengki, nah kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar tobat, maka dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah dan diselamatkan dari azab-azab yang seperti tadi. Yang kedua, seluruh dosa-dosa yang dia tobat daripadanya itu diganti oleh Allah dengan kebaikan, bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikannya. Orang yang dulu berdusta 1000 kali berdusta, lalu ia tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dusta-dusta yang 1000 kali itu menjadi pahala baginya, menjadi pahala baginya. Orang yang berjudi, orang yang minum arak sekian puluh tahun, dia tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya, dan perbuatan yang dulu minum arak, judi itu diganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan Rajab disebut dengan Syahrul Maghfirah. Bulan Rajab ini disebut dengan bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang kembali kepada Allah, yang tobat kepada Allah pada bulan Rajab ini lebih cepat diterima daripada bulan Safar, daripada bulan Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Karena keistimewaan, kelebihan Rajab ini sebagai bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nah kiranya sampai sekian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah,
memberikan kita keyakinan yang kuat, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada malam hari ini dibersihkan Allah dari segala dosa, dibersihkan Allah daripada segala kesalahan, dan kita minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka al-'afiyata wa al-'afiyata daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, tughdi lana biha min jami'il hajat, wa tahmilna biha as-sayyi'at, wa tarfa'na biha ad-darajat, wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat wal hayat wa ba'da al-mat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zul khairi ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidina sa'adaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-musta'an wa lakal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad wa tawassalna bi janabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله، أزكى صلاة وسلام برسول الله، أزكى صلاة وسلام برسول الله. الحمد لله، الشكر لله، أزكى صلاة وسلام برسول الله. العز لله، الكبر لله، العز لله، الكبر لله. أحلى صلاة وسلام برسول الله، أحلى صلاة وسلام برسول الله. الحمد لله، أزكى صلاة وسلام الخلق لله والكل لله، الخلق لله والكل لله. أسمى صلاة وسلام برسول الله، أسمى صلاة وسلام برسول الله. الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله.
ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم